Sengketa itu sangat melelahkan. Siapapun pasti akan capek ketika dia menjadi orang yang terlalu sering bersengketa. Ditambah lagi, sengketa ini akan jadi beban tambahan bagi seorang hamba saat dia menghadap Allah di yaumil qiyamah. Maka kalau ada orang yang dia senang gesekan sama orang lain, bahaya besar itu, Pak. Sampai Nabi atau Imam Syafi'i rahimahullah, sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengingatkan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak kita bergesekan dengan orang, makin besar beban yang harus kita tanggung kelak di yaumil qiyamah. Waliyatubillah. Padahal untungnya apa kalau orang itu bergesekan dengan orang lain? Semakin sering dia bergesekan dengan orang, semakin beresiko dengan amalnya hilang. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah suka bermusuhan dengan anggota masyarakat. Maka yang sudah di sisa usia, ngapain saya harus lelah gara-gara bergesekan dengan orang lain? Seharusnya sudah mulai belajar lebih bisa mengalah, lebih gampang untuk toleransi dengan kesalahan yang lain. Jangan malah sebaliknya. Saya mau tanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu boleh jawab. Ibu-ibu, bapak makin tua makin galak atau makin baik hati? Makin sensitif. Masya Allah. Ada nggak orang tua yang makin sepuh, makin senior, makin sensitif, Pak? Ada? Banyak. Masya Allah. Jadi subhanallah, emosinya itu kalau meledak sampai gemeter gitu orang. Ini mau mukul udah nggak bisa, mau ngomong kasar kok kayaknya usianya sudah nggak cocok. Tapi senangnya mukanya merah gitu. Subhanallah, orang tua nggak sadar tuanya. Saya pernah dapat curhatan dari seorang anak. Saya nggak tahu Pak Ustadz, bapak saya itu makin tua kok makin galak, makin sensitif. Masya Allah, sabar mas, dirawati saja. Mungkin juga sebentar lagi hilang itu orang. Saya mau ngomong apa coba? Ya tinggal anaknya disabarin kan gitu. Karena ya mau gimana lagi, sudah saatnya yang lebih muda untuk ngalah. Sehingga perlu dipahami karakter orang tua Anda sudah berubah. Mungkin dulu kalau beliau ketika masih punya kuasa, ya dia lebih nyaman. Begitu hilang semuanya, akhirnya dia semakin sensitif dengan orang lain. Kadang makin galak sama istrinya. Saya sampai kasihan sama ibu itu, sering dimarahi. Tiap hari hampir marah ibu. Apa sedikit salah, keliru, langsung emosi. Ada juga sebaliknya. Sekarang bapak saya tanya. Istri bapak ya, makin tua, makin penyayang atau makin lembut, Pak? Nggak bisa jawab. Pilihannya nggak ada di situ. Oh, pilihannya nggak ada di situ. Masya Allah. Nggak dibukain pintu. Ada nggak seperti itu? Ibu-ibu yang makin tua makin sensitif sama suaminya? Banyak. Jadi yang dicari itu apa? Tapi dia pengen mendapatkan pengakuan, sehingga begitu semakin lanjut usia tapi makin galak sama anaknya, makin galak sama suaminya, makin sensitif ketika ada masalah, nggak ada toleran, pokoknya salah dikit jadi besar. Ya alhamdulillah mungkin beliau tidak bisa main medsos ya, sehingga nggak bisa bikin status yang beresiko. Cuman kadang jadi nggak nyaman di keluarga itu. Maka turunin ego itu mulai dari sekarang. Terutama mohon maaf Pak, kalau orang sudah terbiasa punya pangkat Pak, susah untuk dia diajak turun Pak. Masya Allah. Saya kemarin ketemu, ya beliau termasuk pejabatnya, punya pangkat berbintang-bintang Pak. Usianya sudah 80-an tahun. Bintang tertinggi di Indonesia bintang berapa? 5 kan, tapi nggak boleh sama sembarang orang ya. Di bawahnya itu beliau punya bintang 4, tapi usianya 80-an tahun.
Anaknya ketemu saya, Masya Allah, bapak itu sensitifnya, galaknya. Jadi sampai tiap hari itu berantem terus sama bapaknya. Karena apapun yang disampaikan ke bapaknya selalu dinilai salah. Sehingga dia bingung, mau ngomong A salah, ngomong B salah, selalu bingung. Dan itu jadi ujian bagi anak. Tapi seperti ini seharusnya perlu dibangun kewaspadaan dari awal. Karena mohon maaf Pak, sombong itu tidak boleh dibawa mati. Nabi SAW ngasih ancaman apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak bakalan masuk surga ketika ada orang yang di hatinya ada sombong walaupun seberat zarrah. Tahu zarrah Pak? Hah? Biji sawi. Sawi itu khordal, semut. Dengan telurnya kecil mana? Ada yang mendefinisikan, Bapak lihat kalau ada cahaya yang masuk, terus ada debu yang terbang, ditangkap tidak bisa. Itulah zarrah. Betapa kecilnya itu. Anda punya timbangan digital ya, yang sangat sensitif. Tangan Bapak dikipaskan gini, berubah angkanya. Di timbangan digital tadi, nempel banyak zarrah, nggak ada angkanya. Tapi seperti itu, kata Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik maupun yang buruk, seberat zarrah yang nggak ada angkanya di timbangan digital tadi Pak, didatangin sama Allah besok di hari kiamat. Dan hamba akan melihatnya. Nah yang bahaya adalah ketika seseorang masih punya rasa sombong, masih punya keangkuhan, merasa hebat, sehingga dia ingin menyatakan dirinya di hadapan umum dan seterusnya. Saat perkenalan sama orang, kenalkan, aku kolonel sekian. Kenapa harus nyebut itu? Itu pernah saya kenalan sama orang. Namanya, anggaplah misalnya Pak Ijo, aku kolonel Pak Ijo. Masya Allah Pak, umur Bapak sudah 70-an tahun. Masih merasa bangga dengan itu. Ada juga misalnya dia punya apa? Saya dulu punya perusahaan ini Mas, saya dulu ini, saya dulu nih. Cerita semua tentang pengalamannya. Bagian mana yang mau dibanggakan? Padahal itu semuanya akan dilepas tanpa syarat, sudah. Karena siapapun akan datang menghadap Allah, yang selamat cuma satu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Bukan dengan yang punya jabatan A, punya pangkat B, punya status sosial C. Semua itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Masya Allah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu pengalaman yang pernah dialami oleh iblis ya. Iblis itu masuk surga sebelum Adam. Dan pada waktu iblis berbuat sombong, sehingga saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, lalu dia nggak mau, ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Kemudian dia bilang, "Qala ana khairum min." Iblis bilang, "Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Allah langsung berfirman, "Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha." Iblis, turun kamu dari surga. Kau nggak boleh sombong di dalam surga. Sehingga yang sudah masuk surga ketika sombong diusir. Yang di luar punya sombong nggak boleh masuk. Bersihkan dari model keangkuhan seperti ini, kesombongan. Lepaskan semua identitas duniawi yang kita punya sehingga kita merasa pengen lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya jadi pengen selalu menang, pengen selalu didengerin dan seterusnya. Belajar tawadhu itu susah nggak Pak? Berat Pak. Belajar tawadhu itu berat. Dan itu butuh waktu yang panjang. Sehingga kalau Anda perlu untuk persiapan biar fisik ini tetap terjaga sehat, itu butuh exercise panjang. Maka demikian pula untuk memiliki hati yang sehat butuh latihan yang panjang. Sesekali misalnya gesekan sama orang lain, lalu ingat, aku bisa saja menang, tapi nggak apa-apa lah, kali ini aku ngalah. Ngalah. Saking seringnya beliau belajar mengalah, nanti jadi terbiasa untuk bisa mengalah. Dan mengalah itulah sikap orang tawadhu. Ngalah dengan kalah sama atau beda? Ya,
Mengalah dengan kalah. Beda. Yang lebih sering ngalah yang mana? Bapak atau ibu? Hah? Bapak lebih sering mengalah. Yang lebih sering kalah? Bapak juga. Nasibmu Pak. Tayyib. Karena persiapan untuk tawadhu itu belajar mudah mengalah dalam situasi tertentu. Sebab ego manusia itu terkadang memaksa dia, kamu harus yang menang, kamu harus ini, kamu harus. Dia belajar untuk mengalah. Sudahlah, kali ini aku mengalah, kali ini aku mengalah. Terus seperti itu, pembiasaan itulah belajar bentuk tawadhu. Ini harga diri saya ya Pak Ustadz. Berapa harganya? Justru ketika Anda mengalah, diangkat oleh Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidaklah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan karena dia memaafkan illa izzan, kecuali kehormatan. Sehingga banyak memaafkan itu justru akan semakin terhormat. Dan di posisi ketika kita sudah mulai usia senja, sudah saatnya untuk banyak belajar mudah memaafkan. Mudah memaafkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulia itu bukan berarti dengan cara dia harus selalu gagah, hebat di hadapan siapapun. Anda lihat bagaimana cara Nabi SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Pak. Pada saat Mekah sudah nggak punya kekuatan apapun, sehingga Nabi SAW mau membuat keputusan apapun, beliau bisa. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW ingin memuliakan pimpinan tertinggi orang Quraisy. Siapa namanya? Angkat tangan dulu. Siapa namanya? Siapa? Abu Sufyan. Siapa nama asli Abu Sufyan? Abu Sufyan itu kunyahnya ya. Nama aslinya siapa? Al-Harab itu bapaknya. Ya? Sahar bin Harb. Masya Allah. Kita kasih mata menata wanita. Nggak cocok. Kalau kasih ibu. Ya, nggak kasih ibu. Baik. Sampai Nabi SAW membuat pengumuman, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan disebutkan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya begitu pasukan Rasulullah SAW datang, ultimatum itu kan datang duluan ya. Sebelum pasukan ini akan bertindak. Semua orang pada bubar. Ada yang masuk Masjidil Haram, ada yang masuk ke rumah masing-masing, ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Mereka sudah menyerah. Mau melawan nggak sanggup. Subhanallah, Abu Sufyan merasa dihormati dengan itu masuk Islam. Dengan masuknya Islam Abu Sufyan, banyak sekali orang-orang musyrikin yang mereka tertarik untuk masuk Islam. Mereka semuanya kemudian menghadap Nabi SAW saat beliau keluar dari Ka'bah siap untuk memberikan eksekusi. Lalu mereka kumpul di situ. Ini dulu pernah mencaci maki, yang ini dulu pernah menertawakan beliau, yang ini dulu pernah A, pernah B, pernah aneka kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu. Sekarang orangnya kumpul di hadapan Rasulullah SAW. Tapi pemaafnya Nabi SAW, antumut tulaqa, kalian semuanya bebas. Sepeser pun beliau tidak nuntut balas. Mulia nggak Pak? Mulia.